Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Pagi tadi Hasto keluar dari rumah tahanan cabang rutan KPK Jakarta. Dan meski begitu, Hasto masih mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Hasto keluar dari rutan sekitar pukul 9 pagi tadi. Selain menggunakan rompi oranye, Hasto membawa tas ransel dan mengenakan kacamata hitam. Sejumlah kerabat menyambut Hasto saat keluar dari rutan yang kemudian menuju mobil tahanan. Belum diketahui kemana Hasto pergi. KPK juga belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Sebelumnya DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti pada 1.116 terpidana, di mana salah satunya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara itu, Anies Baswedan terlihat di Lapas Cipinang Jumat pagi menyambut bebasnya Tom Lembong. Tom Lembong rencananya bebas pada hari ini usai mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Rombongan pengacara Tom Lembong juga sudah tiba di rutan Cipinang untuk menjenguk kliennya, sekaligus memberi informasi bahwa Presiden Prabowo dan DPR setuju memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor atas kasus korupsi gula kristal mentah, ditahan di rutan Cipinang, Jakarta Timur. Selain Anies Baswedan, masa pendukung Tom Lembong juga terlihat meramaikan rutan Cipinang menyambut bebasnya Tom Lembong. Dari Presiden Prabowo 30 Juli lalu. Meski divonis 3,5 tahun, Hasto Kristianto masih menjabat sebagai Sekjen PDIP. PDIP sama Gerindra ini kakak adik. Sejumlah pihak menilai pemberian amnesti untuk Hasto makin menunjukkan kemesraan hubungan antara Prabowo dan Megawati. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko bahkan mengunggah pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sementara Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Megawati memberi arahan agar seluruh kadernya mendukung program pemerintahan Prabowo yang pro-rakyat. Selain memberikan amnesti ke Hasto Kristianto, Presiden Prabowo juga memberikan abolisi atau penghentian proses hukum bagi Tom Lembong. Mantan Menteri Perdagangan era Jokowi itu baru saja divonis 4,5 tahun dalam kasus impor gula dan kini tengah mengajukan banding. Amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden yang diusulkan dan dimintai persetujuan ke DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Memastikan kesiapan Jakarta menghadapi banjir, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyusuri Sungai Ciliwung di bagian kanal banjir barat dari Manggarai hingga Dukuh Atas. Pramono menyoroti potensi di sepanjang Sungai Ciliwung yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Menggunakan perahu karet, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyusuri Sungai Ciliwung selama 30 menit. Susur sungai dilakukan di bagian kanal banjir barat Sungai Ciliwung karena menjadi jantung utama pengaturan banjir Jakarta. Selain itu juga berbatasan dengan sejumlah pintu air, diantaranya pintu air Manggarai dan Setiabudi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur dan memastikan kesiapan DKI Jakarta menghadapi banjir yang sewaktu-waktu terjadi. Selain penanganan banjir, Pramono juga menyoroti potensi di sepanjang Sungai Ciliwung yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Ia juga memerintahkan untuk merapikan sepanjang kanan kiri sungai agar bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, Pramono juga ingin pedestrian yang berdampingan dengan aliran Ciliwung segera dirapikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jakarta membatalkan rencana alih fungsi lapangan sepak bola di Kedoya, Jakarta Barat menjadi arena padel. Kebijakan ini disambut baik warga karena akan dimanfaatkan untuk pengembangan sepak bola anak usia dini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi wacana alih fungsi lapangan sepak bola di Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi arena padel. Warga menyambut baik pembatalan alih fungsi tersebut dan berharap lapangan dapat digunakan seperti semula, khususnya untuk pengembangan bakat sepak bola usia dini. Ya, alhamdulillah kita di sini diberikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat maupun pengurus yang membantu kami
agar lapangan ini menjadi lapangan layaknya sebagai lapangan untuk penggunaan untuk rakyat seperti kami. Sebelumnya, wacana alih fungsi lapangan sepak bola di Kedoya, Jakarta Barat ramai diprotes warga sekitar. Protes diluapkan dengan berbagai mural yang bernada penolakan di tembok pembatas lapangan. Olahraga pedal sendiri belakangan digandrungi masyarakat kelas menengah ke atas. Pedal merupakan gabungan olahraga tenis dan squash yang dimainkan dalam permainan 2 versus 2 di lapangan tertutup yang berukuran sepertiga lapangan tenis. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, iNews melaporkan. Rencana alih fungsi lapangan sepak bola jadi lapangan padel di Kedoya, Jakarta Barat resmi dibatalkan. Ada Hadisti Arifa yang memantau kondisi terkini di lapangan sepak bola usai protes keras warga. Silakan laporannya, Disti. Pemirsa, usai warga menolak keras alih fungsi lapangan bola yang berada di Jalan Pilar Baru RW 3 Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, kini kondisi lapangan terkini ini masih terlihat sama, tidak terjadi perubahan terhadap lapangan ini. Kita akan lihat bersama, Camar dan juga pemirsa, kondisi terkini lapangan bola yang berada di Jalan Pilar Baru Kedoya Selatan ini masih terlihat utuh, di mana ada 2 gawang besi di setiap sisi. Kemudian juga kalau kita melihat di dekat area gawang ini juga terlihat ada spanduk bertuliskan turnamen sepak bola Kedoya Selatan yang menandakan bahwa memang lapangan ini masih difungsikan secara aktif untuk olahraga sepak bola. Nah, meskipun pada siang hari ini juga tidak terlihat adanya aktivitas warga, baik ini dari orang dewasa maupun juga anak-anak, aktivitas olahraga ataupun juga aktivitas lainnya. Namun memang dari Pemprov DKI Jakarta pun telah membatalkan rencana perubahan atau rencana lapangan bola yang berada di Jalan Pilar Baru Kedoya Selatan ini untuk menjadi arena pedal. Meskipun memang ini sebelumnya sempat diajukan, namun warga menolak keras lantaran dinilai tidak melalui sosialisasi yang jelas, sehingga dari Pemprov Jakarta juga membatalkan rencana tersebut. Nah, kemudian juga sebagai bentuk protes warga terhadap rencana alih fungsi lapangan ini juga terlihat di area dinding luar lapangan, yang mana di sini terlihat mural-mural yang dituliskan sebagai bentuk protes warga dengan beberapa tulisan-tulisan seperti pedal it's not my style, kemudian juga olahraga tidak hanya untuk yang kaya, lalu juga rakyat kecil butuh ruang-ruang untuk aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Di sini semuanya dituliskan sebagai bentuk penolakan mereka terhadap rencana alih fungsi lapangan bola menjadi arena pedal ini. Kemudian juga dari Pemprov DKI Jakarta juga menyebutkan bahwa nantinya lapangan bola yang berada di Kedoya Selatan, Jakarta Barat ini tidak dilanjutkan untuk rencana alih fungsi menjadi arena pedal, namun akan dioptimalkan fungsi dan juga kondisinya sebagai lapangan yang ini menjadi fasilitas untuk olahraga khususnya sepak bola.